Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dila Fatmawati. Saya dari kelas MBS 6G dengan NIM 205211061. Di sini saya akan menyampaikan hasil dari business plan saya dari mata kuliah studi kelayakan bisnis guna untuk memenuhi tugas akhir semester saya. Nah, business plan saya ini berjudul Kerajinan Kipas Souvenir dari Bambu. Langsung saja ke profil usaha. Kerajinan kipas dari bambu ini adalah produk kerajinan tangan yang berbahan baku bambu. Nah, produk ini juga memiliki varian ukuran, corak kain, dan warna. Selain itu, produk kipas ini harganya juga sangat terjangkau. Nah, usaha yang akan saya beri nama Putri Soekarno Souvenir ini berpusat di Keprabon Planarjo Klaten. Nah, untuk tambahan, bambu yang digunakan dalam usaha souvenir kipas ini adalah bambu pilihan, jadi tidak sembarang bambu bisa dijadikan sebagai souvenir ini. Nah, berikut adalah tampilan dari tabel profil produk. Nama produk atau usaha yang saya pakai yaitu Kerajinan Kipas dari Bambu, bidang usahanya yaitu wirausaha kerajinan tangan, jenis produk atau jasanya souvenir ya. Nah, untuk alamatnya sendiri beralamat di Keprabon Planarjo Klaten. Nah, berikut adalah lampiran foto produk. Seperti foto di atas adalah contoh dari kerajinan kipas dari bambu. Nah, selanjutnya yaitu kondisi usaha. Kerajinan kipas dari bambu ini merupakan kerajinan tangan yang berbahan baku utamanya dari bambu. Bambu yang digunakan untuk membuat kipas ini juga merupakan bambu pilihan. Jadi tidak semua bambu bisa dijadikan kerajinan kipas ini. Karena kalau tidak itu nanti hasilnya ada yang terlalu kering seperti mengeluntung gitu. Jadi tidak bisa untuk digerakkan itu loh, tidak bisa. Nah, terus produk kipas ini merupakan sebuah inovasi dan kreativitas dalam pengolahan pohon bambu yang disulap menjadi sebuah produk kerajinan tangan yang unik. Produk kipas ini juga bervariasi mulai ukuran, warna, dan kain. Kain yang digunakan biasanya kain perca. Kain perca itu adalah kain sisa-sisa dari pembuatan batik, pembuatan tas, seperti itu. Nah, konsumen juga bisa request ukuran, warna, dan kain sesuai dengan keinginan mereka. Produk ini biasanya dijadikan sebagai souvenir pernikahan, oleh-oleh, dan gift. Nah, alasan saya memproduksi kipas dari bambu ini, yang pertama dulu belum maraknya kipas angin portable yang bisa dibawa kemana saja. Nah, jadi masyarakat akan memilih membawa kipas ini, dan kemudian untuk kaum ibu-ibu biasanya suka membawa kipas ini ketika pergi ke acara kondangan atau acara pesta lainnya untuk menambah daya tarik. Nah, selain itu juga memperdayakan masyarakat atau membuka peluang usaha bagi tetangga-tetangga saya untuk mengolah kreativitas mereka dan untuk menambah perekonomian mereka. Selanjutnya yaitu aspek hukum. Nah, yang pertama yaitu ada analisis kesesuaian bisnis dengan hukum. Nah, bentuk usaha ini merupakan jenis usaha perorangan. Nah, jenis usaha perorangan ini merupakan badan hukum yang tepat jika dilihat dari kemampuan pengelolaan di kerajinan kipas bambu sendiri, yang dimana usaha ini dipimpin oleh satu orang dengan segala pengelolaan, mulai dari produksi, pemasaran, dan keuangan dihandle oleh satu orang tersebut. Nah, yang kedua yaitu ada analisis kemampuan memenuhi perizinan. Usaha kerajinan kipas bambu ini pastinya sanggup untuk memenuhi perizinan dengan mengajukan izin usaha perdagangan atau SIUP. Kemudian ada aspek pasar dan pemasaran. Yang pertama yaitu ada segmentasi pasar. Segmentasi dari produk Putri Soekarno Souvenir ini yaitu mencakup semua kalangan masyarakat menengah ke atas dan ke bawah. Selain itu juga mencakup kalangan remaja hingga lansia antara usia 20 sampai 60 tahun yang tertarik akan souvenir kipas dari bambu ini. Nah, target pasarnya sendiri, target pasar adalah para pecinta kerajinan tangan kipas dari bambu ini. Biasanya orang yang sedang ada hajatan pernikahan, wisatawan turis asing, atau wisatawan dalam negeri, atau orang yang sedang mengadakan acara pesta ulang tahun. Target pasar tidak hanya pada daerah Klaten saja, karena pemasaran yang dilakukan menggunakan media sosial, sehingga target pasar Putri Soekarno Souvenir juga sangat luas. Nah, yaitu ada posisi pasar. Posisi atau tempat
pendirian usaha Putri Soekarno Souvenir dirasa sangat strategis karena berada di dekat tempat pariwisata atau tempat rekreasi di Janti Polanharjo, Ponggok, dan sekitarnya. Selanjutnya yaitu ada strategi pemasaran produk melalui bauran pemasaran 4P. Yang pertama yaitu ada produk. Produk Putri Soekarno Souvenir terbuat dari bambu pilihan dan tidak sembarang bambu bisa digunakan sebagai bahan baku dari souvenir ini. Nah, untuk kain-kain percanya yang digunakan juga kain yang memiliki corak bagus dan cantik. Jadi tidak sembarang kain perca bisa digunakan untuk membuat souvenir ini. Jika dirasa kain itu sangat tidak cocok dan tidak menarik, maka tidak digunakan, yaitu ada price. Harga souvenir kipas ini satu pieces ukuran tanggung seharga Rp2.500. Nah, untuk harga Rp2.500 ini sudah termasuk sudah barang jadi, sudah ditempel kain perca, sudah ada kemasannya. Nah, jika satu kodi yaitu Rp2.500 dikali 20 pieces sama dengan Rp50.000. Harga kipas bambu ini berbeda setiap ukuran. Setiap ukurannya ada harga tersendiri. Terlebih lagi jika ada pesanan atau request dari konsumen. Jika requestan dirasa sulit akan memakan biaya tambahan. Nah, untuk ukurannya itu ada ukuran mini, ukuran tanggung, ukuran jumbo tanggung, ukuran jumbo. Nah, untuk yang ketiga yaitu place. Berada di Keprabon Polanharjo, Klaten, berbeda dari usaha milik Bapak Tri Kasimin yang pemasarannya sudah memasuki seluruh Nusantara tetapi belum menggunakan internet sebagai media pemasarannya. Putri Soekarno Souvenir melakukan penjualan secara online di Instagram, WhatsApp, Facebook, dan juga marketplace sehingga jangkauan penjualannya lebih luas. Nah, yang terakhir yaitu ada promotion. Promosi yang menggunakan strategi pemasaran e-worm dan social media marketing. Selain kualitas produk yang dihasilkan unik dan cantik, usaha Putri Soekarno Souvenir ini dalam menjalankan bisnisnya melakukan kerjasama dengan usaha pensablonan. Nah, dengan kerjasama tersebut dapat memberikan sama-sama untung. Nah, selanjutnya yaitu ada dukungan pemerintah dan masyarakat setempat. Dengan adanya kerajinan tangan, membuat kipas dari bambu ini mendapat dukungan dari pemerintah diberikan pada pelaku usaha yaitu dengan memberikan perizinan usaha. Sedangkan dukungan masyarakat dengan adanya produk kipas dari bambu ini yaitu sangat mengapresiasi dan mulai menggunakan produk kipas ini. Mereka juga mempromosikan kipas ini ke sanak saudara mereka. Bahkan setelah dijalankannya usaha ini, tidak sedikit masyarakat di sekitar juga mencoba membuat dan membuka usaha kipas dari bambu ini. Lalu ada aspek sosial ekonomi. Yang pertama itu ada aspek ekonomi. Aspek ekonomi ada 4, yaitu 1. Menambah pemasukan dan membantu perekonomian keluarga. Dan juga sumber penghasilan utama keluarga juga hasil dari usaha kerajinan kipas dari bambu ini. Yang kedua yaitu perkembangan yang sangat pesat, membuat adanya rasa bangga tersendiri di benak pelaku usaha. Dan yang ketiga, usaha ini diproduksi atau dibuat di rumah sehingga terbebas dari biaya sewa tempat. Dan yang terakhir, penentuan cuaca dan kondisi juga sangat mempengaruhi aspek penjualan. Jika memasuki cuaca hujan, kemungkinan besar penjualan akan merosot. Ditambah untuk wabah virus corona tahun kemarin, membuat penjualan semakin merosot. Sebaliknya, jika cuacanya sangat panas, itu akan menambah daya penjualan semakin bertambah karena proses pengeringan dari kipas ini sangat cepat. Jadi untuk pemasarannya juga semakin cepat, yaitu ada aspek sosial. Dampak yang ditimbulkan pada masyarakat dengan adanya pendirian usaha kerajinan kipas bambu ini dapat membuka lapangan pekerjaan pada warga sekitar pembukaan usaha. Selain itu, melalui usaha ini dapat memberikan manfaat, yaitu dengan meningkatkan kreativitas dan inovasi di semua kalangan, tidak hanya anak muda, orang dewasa, sampai orang tua pun juga dapat mempelajari tentang pemasaran dan manajemen usaha. Aspek teknis dan teknologi. Yang pertama yaitu ada aspek teknis. Yang pertama, lokasi. Lokasi Putri Soekarno Souvenir terletak di Keprabon Polanharjo, Klaten. Alasan pemilihan lokasi ini dikarenakan dekat dengan pemilik usaha, sekaligus sangat strategis karena dekat dengan tempat wisata di Janti, Ponggok, dan sekitarnya.
Dan yang kedua yaitu proses produksi. Proses produksi Putri Sukarna Souvenir dimulai dengan pembelian kerangka bahan baku bambu. Tahap selanjutnya adalah pengerjaan dan pengeringan. Selanjutnya itu adalah pemasangan kain perca pada kipas ini, dan selanjutnya yaitu pengemasan. Nah, kemudian ada aspek teknologi. Pemilihan teknologi pada usaha ini sudah menggunakan teknologi yang efisien dan praktis. Dalam segi pengemasan sudah menggunakan kardus atau plastik mika. Untuk proses produksi juga menggunakan alat bur canggih untuk melubangi kipasnya. Dalam proses pemutihan juga sudah menggunakan kompor dengan ukuran 202 dan juga obat pemutih kipas. Nah, dalam segi pengeringan, pengukiran, dan pengerjaan lainnya masih manual dan memanfaatkan sumber daya manusia. Dalam segi pencatatan arus kas atau pembukuan juga masih sederhana, dengan buku pembayarannya pun juga menggunakan sistem manual, yaitu menggunakan nota. Nah, selanjutnya yaitu ada aspek manajemen. Nah, struktur organisasi dari Putri Sukarna Souvenir adalah sebagai berikut. Yang pertama itu owner. Nah, owner ini adalah si pemilik dan juga si pelaku dalam usaha ini. Nah, yang kedua yaitu ada tim produksi 1. Yang tim produksi 1 ini yang akan memproduksi dari tahap pengobatan sampai pengukiran. Nah, kemudian ada tim produksi 2. Nah, tim produksi 2 ini adalah gunanya untuk menempelkan kain-kain pada kipas dari bambu ini, dan kemudian juga yang melakukan pengemasan. Nah, ini ada aspek sumber daya manusia. Dari sudut pandang perencanaan tenaga kerja karyawan yang dibutuhkan berjumlah 3 orang di tim produksi 1 dan 3 orang di tim produksi 2. Nah, tingkat pendidikan karyawan yang diperlukan minimal SD karena tidak ada batasan pendidikan jika ingin bekerja di sini. Nah, di sini yang dibutuhkan adalah keterampilan, kreativitas, dan cekatan dalam bekerja. Dalam tim produksi, setiap hari memproduksi sesuai dengan jumlah pesanan souvenir. Nah, kemudian ada aspek keuangan. Aspek keuangan pada usaha Putri Sukarna Souvenir sudah memperhitungkan dari segi investasi dan modal yang akan dikeluarkan. Selain itu, pemilik juga melakukan pinjaman pada pihak perbankan yang akan dikembalikan secara bertahap dalam waktu yang ditentukan. Nah, bisa dilihat sendiri, saya akan menayangkan beberapa slide tentang aspek keuangan di Putri Sukarna Souvenir. Saya tidak akan menjelaskan panjang lebar karena itu akan sangat panjang, jadi bisa dilihat sendiri. Nah, untuk yang terakhir yaitu ada sumber dana. Sumber dana yang didapatkan itu dari hasil tabungan saya pribadi, dan yang kedua bisa dibantu oleh orang tua saya, dan yang ketiga jika itu tidak menutup kemungkinan saya akan meminjam di bank. Nah, sekian presentasi business plan dari saya. Semoga yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Jika ada salah kata maupun salah saya dalam penyampaian tadi, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.